Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, sampai pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran pada pertemuan hari ini, meskipun dalam keadaan daring. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu mau mengingatkan, karena sekarang masih dalam keadaan pandemi, jadi anak-anak kalau keluar harus tetap waspada, harus tetap mematuhi prokes atau protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker, membawa hand sanitizer, dan jauhi kerumunan. Nah, baik. Untuk selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Sebentar ya, Ibu akan melakukan share screen. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, setelah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, anak-anak silakan melafalkan Pancasila bersama-sama. Silakan dibuka mikrofonnya. Silakan untuk Mas Isrofi dipimpin untuk melafalkan Pancasila. Baik, Bu. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Silahkan saat absen di-on-kan mic-nya. Anggraini Febriana. Hadir, Bu. Aulia Fitri. Hadir, Bu. Firda Permata. Hadir, Bu. Muhammad Isrofi. Hadir, Bu. Nur Fadlila Damayanti. Hadir, Bu. Nurul Aziza. Hadir, Bu. Charlie Oktavinanda. Hadir, Bu.
Sylvia Dewi Safira. Sylvia. Oh, mungkin masih ke kamar Hadir, mandi. Bu. Ya. Tasya Nuraisa. Hadir, Bu. Zaskia Safti. Oh, mungkin masih ke kamar mandi ya. Baik anak-anak. Hari ini hadir semua ya. Maka Ibu mulai pembelajaran hari ini. Nah, setelah membaca Pancasila, kita lanjut ke materi. Anak-anak ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Ya, Tidak, Bu. jadi hari ini kita akan belajar tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Bentar, saya screen dulu. Nah, jadi pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang keragaman budaya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mengomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara lisan dan tulisan dengan sistematis. Jadi kita akan belajar banyak tentang budaya. Nah, kita lanjut ke materi. Nah, mengenai pengertian budaya, ada yang tahu nggak apa pengertian dari budaya? Saya, Bu. Ya, Mbak Firda. Ya, jadi budaya, pengertian kebudayaan itu adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia, Bu. Ya, benar sekali. Jadi budaya itu segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi manusia. Nah, Indonesia ini memiliki banyak pulau, sehingga kebudayaan Indonesia juga sangat beragam. Nah, keanekaragaman kebudayaan tersebut bukan berarti sebagai pemecah persatuan dan kesatuan. Nah, jadi keragaman budaya itu setiap daerah atau provinsi mempunyai kebudayaan yang berbeda. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai bahasa, pakaian adat, upacara adat, kesenian, rumah adat, dan makanan tradisional yang berbeda-beda. Keragaman budaya inilah yang tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia. Keragaman berikut. Ada yang bisa menyebutkan apa saja keragaman budaya yang ada di Indonesia? Siapa ada yang bisa menyebutkan? Ya, Mas Isrofi, ada apa saja? Ada rumah adat, ada pakaian adat, tarian tradisional, upacara adat, dan alat musik daerah, Bu. Ya, benar sekali. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai rumah adat. Ada yang tahu pengertian dari rumah adat itu apa? Saya, Bu. Ya, Mas Isrofi. Rumah adat adalah rumah tempat diselenggarakannya upacara adat, Bu. Ya, jadi rumah adat adalah rumah tempat diselenggarakannya upacara adat. Nah, rumah adat ini di setiap daerah memiliki keistimewaan sendiri. Bentuk rumah adat menunjukkan ciri khas kehidupan penduduk di daerah tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari arsitekturnya seperti atap, dinding, lantai, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya gambar sebuah rumah adat. Ada yang tahu ini gambar rumah adat dari provinsi mana? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Mbak Aulia, silakan.
Itu gambar rumah adat Provinsi Nangro Aceh Darussalam, namanya Rumah Aceh atau Rumoh Aceh. Ya, benar sekali. Ini merupakan rumah adat dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Selanjutnya, contoh rumah adat yang kedua. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Itu rumah adat Provinsi Jawa Tengah, Bu. ya, Namanya namanya Rumah apa, Mbak? Joglo. Ya, benar sekali namanya rumah joglo. Nah, rumah joglo ini memiliki bentuk limas yang bangunannya didirikan dari kayu jati. Rumah ini memiliki area-area yang khusus dinamakan sentong tengen, sentong kiwo, dan tengah. Untuk contoh yang ketiga, ada yang tahu ini rumah adat dari provinsi mana? Ada yang tahu? Saya lagi. Ya, Mbak Aulia. Itu rumah adat dari Provinsi Lampung, namanya Sesat. Ya, benar sekali. Ini adalah rumah adat dari Provinsi Lampung. Namanya yaitu Rumah Nuwo Sesat. Rumah Nuwo Sesat ini memiliki fungsi sebagai tempat utama untuk pertemuan adat bagi para purwatin atau penyeimbang saat sedang mengadakan musyawarah adat. Nah, sebenarnya masih banyak lagi contoh rumah adat yang ada di Indonesia ini. Untuk yang selanjutnya, kita akan belajar tentang pakaian adat. Nah, pengertian dari pakaian adat ini yaitu kostum yang mengekspresikan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis, periode waktu dalam sejarah ataupun status sosial perkawinan atau agama. Nah, ini adalah contoh gambar rumah adat dari Provinsi Papua. Ada yang mau membacakan Ada yang mau membacakan teksnya? Saya, Bu. Ya, Mas Isrofi. Koteka dan rok rumbai adalah pakaian adat Papua yang paling terkenal. Pada dasarnya, pakaian adat ini hanya terdiri dari bawahan saja. Sementara bagian tubuh atas disamarkan dengan lukisan yang menyerupai tato yang dibuat dari tinta alami. Motif lukisan tubuh ini umumnya bermotif flora atau fauna. Koteka sendiri adalah pakaian yang menutup kemaluan laki-laki. Pakaian ini dibuat dari labu air yang dibentuk mengerucut. Jika koteka dikenakan oleh kaum pria, para wanita menggunakan rok rumbai sebagai bawahannya. Namun, tidak menutup kemungkinan jika laki-laki turut menggunakan rok rumbai. Bahan pembuatan rok rumbai berasal dari ijuk atau anyaman daun sagu kuning. Ya, jadi pakaian yang berasal dari Provinsi Papua ini dinamakan koteka dan rok rumbai. Nah, pakaian ini terdiri dari bawahan saja. Nah, sementara bagian tubuh di atas disamarkan dengan lukisan yang menyerupai tato yang dibuat dari tinta alami. Pakaian ini dibuat menggunakan ijuk atau anyaman daun sagu yang kering. Nah, untuk yang selanjutnya, contoh pakaian adat selanjutnya, yaitu yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. Ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Anggra. Pesaan adalah baju adat khas dari Madura, Provinsi Jawa Timur. Baju pesaan menjadi salah satu simbol utama yang menjadi wakil budaya baju adat Jawa Timur di Nusantara. Baju pesaan ini bisa digunakan pada acara-acara penting masyarakat Madura, seperti acara upacara pernikahan ataupun acara penting lainnya.
Namun di masa lalu orang-orang Madura juga bisa menggunakan pakaian pesaan ini sebagai busana sehari-hari. Walaupun sering digunakan oleh penjual sate, pakaian ini mempunyai makna tersendiri. Pakaian adat Madura ini terdiri atas busana wanita dan pria. Bagi para pria terdiri atas celana longgar dan kaos bergaris merah putih yang cukup sederhana. Untuk pakaian wanita, dari baju adat pesaan ini menggunakan jenis pakaian kebaya dan jari atau samping. Hal ini menunjukkan kesederhanaan yang sama halnya dengan ditunjukkan dengan desain dan motif yang cukup sederhana. Yaitu pakaian adat dari Provinsi Sumatera Selatan. Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, Mbak Yanti, silahkan. Salah satu pakaian adat yang ada di Indonesia adalah aesan gede, gitu tak, Bu? Oke, benar. Aesan gede merupakan pakaian adat yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Aesan gede merupakan pakaian yang melambangkan kebesaran, di mana perlambangan keagungan Kerajaan Sriwijaya pada masa silam. Biasanya pakaian adat aesan gede dipergunakan untuk upacara pernikahan. Aesan dalam bahasa Palembang berarti baju atau pakaian. Pakaian adat tersebut merupakan salah satu jenis kain songket yang dulu dipergunakan para kaum bangsawan. Ya, pakaian yang berasal dari Provinsi Sumatera Selatan ini yaitu aesan gede. Ini merupakan pakaian yang melambangkan kebesaran, di mana perlambang keagungan Kerajaan Sriwijaya pada masa silam. Nah, selanjutnya yaitu tentang tarian adat. Ada yang tahu pengertian dari tarian adat? Saya, Bu. Iya, Mbak Anggra. Tarian adat atau tarian tradisional adalah sebuah tarian yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam suatu kelompok masyarakat. Ya, tarian adat atau tarian tradisional adalah sebuah tarian yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam suatu kelompok masyarakat. Tarian ini lalu diturunkan atau diwariskan secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Dengan kata lain, tari tradisional adalah jenis tarian yang merupakan wujud sebuah budaya di suatu daerah. Nah, di sini Ibu punya contoh gambar tarian. Kok satu hilang? Cek. Nggak lucu. Balen. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai contoh gambar tarian tradisional. Ada yang tahu ini gambar tarian tradisional dari daerah mana? Izin menjawab, Bu. Iya, Mbak Yanti. Itu merupakan gambar dari tarian tradisional Jawa Timur, Bu, tari remong. Ya, benar. Ini namanya tari remong. Tari remong ini menggambarkan tentang apa? Tari remong ini menggambarkan tentang kisah perjuangan seorang pangeran di medan perang, Bu. Ya, benar. Ini adalah tari remong yang berasal dari Jombang, Jawa Timur. Tarian ini berkisah tentang perjuangan seorang pangeran di medan perang. Nah, pada zaman dahulu, tarian remong yang khusus dilakukan oleh penari laki-laki. Jadi, tarian ini pada zaman dahulu khusus yang menari adalah seorang laki-laki. Macam-macam tarian daerah ini juga digunakan sebagai pembuka dalam pertunjukan ludruk. Anak-anak, ada yang pernah melihat ludruk? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Belum pernah. Ini kan kebudayaan yang berasal dari Jawa juga. Nah, namun kini tari remo ditarikan oleh perempuan, sehingga menimbulkan gaya tari lainnya.
yaitu remo putri atau remo gaya perempuan dan banci. Nah, lanjut. Nah, lanjut untuk yang kedua ini contoh tarian tradisional dari Provinsi Bali. Ada yang bisa menjelaskan tarian ini menceritakan tentang apa? Saya, Bu. Ya, Mbak Ulia. Itu tari kecak dari Bali menceritakan mengenai kisah dari Ramayana, Bu. Iya, benar sekali. Ini merupakan tarian tradisional dari Bali yang dinamakan tari kecak. Tari kecak adalah pertunjukan drama tari seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak atau puluhan atau bahkan lebih penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dan dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun, kecak berasal dari ritual Sanghyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur, dan kemudian menyampaikan harapan-harapannya kepada masyarakat. Nah, yang selanjutnya, contoh yang ketiga, ada yang tahu ini contoh tarian dari provinsi mana? Izin menjawab, Bu. Ya, Mbak Yanti. Dari Kalimantan, Bu. Ya, benar sekali. Ini adalah contoh tarian dari Kalimantan Barat. Namanya apa, Mbak? Namanya Tari Bopureh. Gitu tak, Bu? Ya, namanya Tari Bopureh. Tari Bopureh merupakan kesenian tradisional dari Kalimantan Barat yang mengandung unsur cerita dramatis. Tari Bopureh ini merupakan salah satu tarian tradisional terpopuler di Kalimantan Barat. Diceritakan bahwa seorang pemuda dari kelompok suku Dayak Jongkang jatuh cinta pada seorang gadis dari kelompok suku Dayang Kanayan. Nah, peraturan adat yang melarang perjodohan antar kelompok suku membuat keduanya tidak bisa melanjutkan kisah cinta tersebut. Nah, ini merupakan materi terakhir dari pembelajaran kita. Untuk yang selanjutnya ada kuis. Nah, kuis ini nanti linknya akan Ibu share ke grup WA. Nah, untuk tugas tambahnya silakan anak-anak membuat sebuah video tarian tradisional terserah. Kemudian video tersebut dikirimkan paling lambat tanggal 25. Dikirimkannya hanya linknya saja. Nah, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Nah, baik. Sebelumnya, anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, apa ada materi yang belum bisa dipahami? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, kalau tidak jelas, ada, Bu. maka Ibu akan akhiri pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu mau tanya, hari ini anak-anak belajarnya senang apa tidak? Senang, Bu. Senang sekali, Bu. Ya, ada yang bisa menyampaikan kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, Mbak Tasya. Nah, kita belajar mengenai kebudayaan, yaitu segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal budi dari manusia. Juga kita tahu keberagaman budaya yang meliputi rumah adat, pakaian adat, tari tradisional, upacara adat, dan alat musik. Ya, benar sekali. Kita sudah mempelajari tentang pengertian kebudayaan.
kebudayaan, keragaman budaya, yaitu rumah adat dari tadi rumah adat yang berasal dari Nanggri Aceh Darussalam, rumah adat dari Provinsi Jawa Tengah, rumah adat dari Provinsi Lampung. Nah, selain kita belajar rumah adat, kita juga belajar tarian tradisional. Tarian tradisional yang berasal dari Jawa Timur, dari Bali, dan juga dari Kalimantan Barat. Nah, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi anak-anak untuk kedepannya. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Baik anak, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon maaf bila Bu Rista ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati anak-anak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama.